Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rama Oktaviano Avandi dari kelas RA10 dengan NIM 223247 dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Selamat pagi semua Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan membahas berbagai aspek penting dalam manajemen SDM, mulai dari konsep dasar hingga pengembangan karir. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja langsung ke daftar isi. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen. Di sini kita disuruh mendefinisikan dan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, kita menganalisis dan perancangan pekerjaan. Menjelaskan pentingnya analis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif bagi semua. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia, seperti menyampaikan langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis dan bermanfaat. Yang keempat, kita akan membahas rekrutmen dan seleksi, seperti menjelaskan proses rekrutmen dan yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Yang kelima, penempatan dan pemberhentian, membahas proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian. Yang keenam, kita pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti menjelaskan berbagai metode pelatihan dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia tersebut. Dan yang ketujuh dan terakhir, kita akan membahas pengembangan karir. Di sini menyampaikan cara mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke materi. Untuk materi yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau disingkat SDM. Maaf batuk. Definisi dan peran manajemen SDM dalam organisasi. Di sini definisinya, manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya serta aktivitas organisasi dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia juga sangat berperan dalam strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan dan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dan peran utama SDM adalah meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan karir dan peningkatan kinerja karyawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke materi kedua. Analis dan perancangan pekerjaan. Pentingnya analis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif. Kita harus mencari yang efektif. Analis pekerjaan. Di sini menjelaskan proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu posisi pekerjaan. Perancangan pekerjaan adalah teknik mengatur tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan agar efisien dan menarik. Pentingnya, kenapa penting analis? Agar memastikan posisi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Membantu dalam rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kerja. Contoh tekniknya ya. Job recruitment, menambah tantangan atau variasi kerja, macam-macam kerja. Lanjut, contoh kedua, job rotasi, pergantian tugas secara periodik. Di sini kita biasanya akan pergantian sesi. Selanjutnya, 3 faktor penting analis pekerjaan. Yang pertama, mendefinisikan peran. Analis pekerjaan yang membantu kita memahami tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap posisi. Yang kedua, menentukan kualifikasi. Membantu dalam menetapkan kualifikasi yang diperlukan, termasuk pendidikan, pengalaman, keterampilan, begitu. Yang ketiga, menciptakan keselarasan. Memastikan keselarasan antara kebutuhan organisasi
dan kemampuan karyawan. Selanjutnya, teknik perancangan pekerjaan. Di sini saya mengisi 3 saja contohnya. Yang pertama, mengidentifikasi tugas. Tentu, kita harus menentukan tugas-tugas inti yang harus dilakukan dalam pekerjaan. Tentukan hubungan antara berbagai tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, tentukan kualifikasi. Tentukan kualifikasi adalah desain ulang pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Selanjutnya adalah materi ketiga, perencanaan SDM. Yang pertama, menyampaikan langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Langkah-langkahnya yang strategis adalah perencanaan sumber daya manusia SDM adalah proses strategis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, keterampilan, kompetensi tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perencanaan ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan sumber daya manusia dengan visi, misi, dan strategis organisasi. Pengembangan strategi rekrutmen. Yang pertama, metodenya. Metode rekrutmen. Pilih metode rekrutmen yang efektif seperti lowongan pekerjaan online, rekomendasi internal, atau pameran karir. Yang kedua, evaluasi kandidat. Gunakan metode evaluasi yang tepat untuk tes kemampuan, wawancara, atau observasi untuk memilih kandidat terbaik. Ketiga, onboarding karyawan. Pastikan proses onboarding baru yang lancar dan struktur agar karyawan merasa diterima dan termotivasi untuk berkontribusi dalam pekerjaan. Selanjutnya, kita cara menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan. Pertama, tentukan kebutuhan SDM yang spesifik. Apakah organisasi tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga kerja di bidang tertentu? Apakah ada keterampilan yang perlu ditingkatkan atau dibutuhkan dalam pekerjaannya? Dan yang kedua, evaluasi ketersediaan. Selanjutnya nih, evaluasi sumber daya manusia yang ada. Apakah organisasi memiliki keterampilan yang dibutuhkan? Apakah ada karyawan yang dapat dilatih untuk memenuhi kebutuhan baru? Dan lain-lain gitu. Selanjutnya, pengelolaan dan evaluasi kinerja. Yang pertama, pemantauan kinerja. Lakukan pemantauan berkala untuk melacak dan memantau kinerja karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memberikan umpan baik kepada karyawan dan menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya perencanaan pengembangan karir. Di sini saya mengisi 3. Yang pertama, identifikasi potensi. Kenali potensi karyawan dan bantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, kita merencanakan pengembangan. Bantu karyawan dalam membuat rencana pengembangan karir yang sesuai dengan aspirasi mereka dan tujuan mereka masuk ke perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan basic mereka. Begitu. Yang ketiga, pelatihan dan monitoring. Kita harus memberikan pelatihan dan bimbingan yang tepat untuk membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan mereka agar bisa melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Begitu. Selanjutnya, kita ke materi baru. Rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Yang kedua, seleksi. Proses menyaring dan memilih kandidat terbaik dari mereka yang melamar pekerjaan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, teknik seleksi kandidat terbaik. Yang pertama, wawancara tingkat perilaku. Ajukan pertanyaan perilaku untuk memahami pengalaman kandidat dalam situasi pekerjaan tertentu. Yang kedua, tes kemampuan. Evaluasi kemampuan teknis dan kognitif kandidat melalui tes yang sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga, studi kasus. Memberikan studi kasus realistis untuk menilai kemampuan kandidat dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya, proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Ada beberapa proses nih kita untuk mencari rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Yang pertama, membuat rencana yang jelas. Tentukan kebutuhan posisi untuk melamar pekerjaan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan kriteria kandidat. Yang kedua, mempromosikan posisi dengan efektif. Gunakan berbagai platform untuk menjangkau kandidat potensial dan menarik minat mereka untuk bergabung dengan organisasi atau perusahaan kita. Yang ketiga, evaluasi kandidat. Lakukan penilaian yang komprehensif termasuk wawancara, tes kemampuan, dan pengecekan referensi. Selanjutnya, penempatan dan pemberhentian. Proses penempatan karyawan dan etika dalam pemberhentian. Penempatan dan pemberhentian karyawan adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia atau disingkat SDM. Yang pertama, penempatan karyawan adalah proses penempatan karyawan yang melibatkan penempatan individu atau grup pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi dari potensi mereka. Pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah proses di mana hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dihentikan. Proses ini harus dilakukan dengan etika dan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Etika dalam pemberhentian karyawan. Yang pertama, menawarkan paket kompensasi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, termasuk gaji, tunjangan, manfaat yang pantas, begitu. Selanjutnya, memberikan bantuan dalam mencari pekerjaan baru, seperti referensi dan pelatihan untuk mendukung transisi karyawan yang diberhentikan oleh perusahaan tersebut. Materi selanjutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Metode pelatihan dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, metode pelatihan sumber daya manusia. Kita ada dua pelatihan. Pelatihan klasik, metode tradisional seperti kuliah, seminar, workshop yang masih efektif untuk menyampaikan pengetahuan dasar. Metode ini ideal untuk pelatihan yang bersifat umum dan teoritis. Yang kedua, pelatihan berbasis teknologi. Pelatihan berbasis teknologi seperti e-learning, video, dan simulasi memungkinkan pelajaran yang lebih fleksibel dan personal sesuai kebutuhan karyawan seperti otodidak. Mereka belajar mandiri. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia, SDM. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Pengembangan sumber daya manusia membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk bekerja lebih efektif. Yang kedua, inovasi dan kepuasan. Investasi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menunjukkan komitmen perusahaan pada karyawan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja karyawan. Selanjutnya dan terakhir, pengembangan karir. Cara mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang pertama, pelatihan. Proses peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka pendek, pengembangan usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan dan potensi karyawan. Ada 3 metode dalam pelatihan. Yang pertama, on the job training. Yang kedua, workshop dan seminar. Yang tiga, e-learning. Ini yang ketiga-tiganya sudah kita bahas di materi sebelumnya. Selanjutnya, pentingnya pengembangan karir karyawan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan. Karyawan yang berkembang memiliki keterampilan yang lebih tinggi dapat berkontribusi lebih banyak untuk organisasi. Yang kedua, meningkatkan moral. Karyawan yang didukung merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan retensi. Karyawan yang merasa berkembang cenderung lebih loyal kepada perusahaan dan mendukung perusahaan tersebut. Selanjutnya, strategi untuk mendukung pengembangan karir. Ada tiga cara pelatihan untuk mendukung pengembangan karir. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karir. Memberikan kesempatan pelatihan, webinar, dan program pengembangan untuk karyawan. Yang kedua, mentor dan sponsor. Pasang karyawan dengan mentor atau sponsor yang dapat membimbing mereka dalam pengembangan karir. Yang ketiga, kesempatan rotasi. Izinkan karyawan untuk beralih peran atau departemen untuk mendapatkan pengalaman baru. Peran pemimpin dalam mendukung pengembangan karir karyawan. Yang pertama, komunikasi terbuka, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendiskusikan tujuan dan aspek karir di perusahaan tersebut. Yang kedua, umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang jujur dan membangun untuk membantu karyawan tumbuh dan mendukung karyawan. Yang ketiga, dukungan dan motivasi. Berikan dukungan dan motivasi kepada karyawan untuk mengejar tujuan karir mereka setinggi-tinggi mungkin di perusahaan tersebut. Selanjutnya,
Daftar Pusaka. Yang pertama, Handoko Hani 2017, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yang kedua, Sutrisno Edi 2020, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, Desler G 2020, Human Resource Management 16 tahun edition, version edukasi. Yang keempat, link dari daftar pustaka manajemen definisi dan peran dalam keberhasilan organisasi. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya tentang manajemen sumber daya manusia, mulai dari konsep dasar hingga pengembangan karir, dan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.